Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Nailatul Hadijah dengan NIM 2411026042 dari kelas Gizi 2024B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sel, sistem organ, difusi, osmosis, dan transport aktif untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh dosen Ibu Indria Pijariani SST MGZ. Yang pertama adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional pada hierarki kehidupan manusia. Sel berada pada tingkatan paling rendah pada unit struktur tubuh manusia, tetapi ia masih mampu menjalankan fungsi kehidupan. Sel mampu memiliki regulasi terhadap dirinya sendiri, sehingga sel ini dapat memproses energi, ia tumbuh dan berkembang, serta ia tuh tanggap terhadap lingkungannya. Setiap organisme kehidupan makhluk hidup itu tersusun dari salah satu antara dua sel, karena sel ini terbagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti dan ukurannya itu lebih kecil. Dan yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik di sini adalah sel yang memiliki membran inti dan ukurannya cenderung lebih besar dibandingkan sel prokaryotik tadi. Kemudian adalah organel sel. Organel sel ini ada beberapa macam. Ada nukleus, RE, ribosom, lisosom, mitokondria, kemudian ada kloroplas, dan juga ada mikrotubula. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu merupakan membran inti. Dia memiliki fungsi mengatur segala sesuatu yang ada pada sel, segala aktivitas yang ada pada sel. Nukleus juga menyimpan materi berupa DNA yang berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian yang kedua adalah retikulum endoplasma atau RE. RE di sini terbagi menjadi dua, ada RE kasar. RE kasar itu berarti dia terdiri atas ribosom di dalam membran selnya, sehingga dia berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian yang kedua itu adalah RE yang halus. RE yang halus ini tidak memiliki ribosom, sehingga dia memiliki fungsi sebagai sintesis lipid. Kemudian yang ketiga adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA dan protein, sehingga dia mengubah RNA menjadi protein atau berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ribosom juga dapat berada bebas di sitoplasma atau terikat terhadap retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini dia itu memiliki fungsi sebagai, istilahnya adalah pengumpulan, sehingga dia memproses, memodifikasi, dan mengemas segala bentuk sel, terutama itu adalah protein, untuk dijalankan baik keluar ataupun ke dalam sel lagi. Lalu dari lisosom. Lisosom ini mengandung enzim pencernaan, sehingga ia memiliki fungsi untuk memecahkan makanan dalam bentuk molekul. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai respirasi sel. Mitokondria itu juga sering disebut sebagai sumber pembangkit karena ia mampu atau dapat terjadi metabolisme sel yang menghasilkan ATP. ATP itu berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian ada kloroplas dan mikrotubula. Kloroplas dan mikrotubula ini biasanya sering ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian mengenai perpindahan molekul. Jadi dalam struktur organisme tubuh itu tuh ada 3 cara perpindahan molekul, ada difusi, osmosis, dan transfer aktif. Nah, untuk difusi dan osmosis ini tuh dia tidak membutuhkan energi, sedangkan transfer aktif itu membutuhkan energi. Kemudian yang pertama itu adalah difusi, sehingga zat yang memiliki molekul yang rendah itu tuh dapat berdifusi kepada membran sel. Sehingga sebuah larutan yang memiliki konsentrasi tinggi itu dapat berpindah kepada larutan yang
berkonsentrasi lebih rendah. Pada hal ini, seluruh larutan itu akan terus terjadi sampai keadaannya setimbang. Apabila dia dalam keadaan setimbang, maka jumlah zat larutan itu tuh memiliki ukuran yang sama. Lalu ada osmosis. Osmosis itu merupakan perpindahan suatu zat melalui selective permeable. Selective permeable ini memiliki arti bahwa tidak semua molekul itu dapat melewati membran tersebut. Kemudian adalah transfer aktif. Transfer aktif merupakan suatu perpindahan ion atau sel yang membutuhkan energi pada ion atau sel tersebut. Kemudian transfer aktif juga dapat terjadi meskipun terjadi pertentangan terhadap konsentrasi.